Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Shalom. Damai sejahtera Tuhan selalu ada buat saudara, mengalir selalu buat saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bisa menikmati nutrisi kehidupan, sehingga kehidupan kerohanian saya dan saudara tetap bisa bertumbuh dengan sehat di hadapan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara bagaimana reaksi murid-murid Tuhan kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Tuhan yang memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Mereka mengatakan perkataan ini keras. Bahkan Tuhan tahu di dalam hatinya bahwa mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka gerundel. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu bukti sebenarnya bahwa firman Tuhan itu mudah untuk dimengerti, tidaklah sulit, tidaklah rumit. Mereka sebenarnya itu faham, mengerti apa yang Tuhan sampaikan itu. Tetapi justru mereka bersungut-sungut. Mereka seperti kanak-kanak. Kita belajar dari perkara murid ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana reaksi saya dan saudara kepada firman Tuhan? Firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan saudara baca melalui Alkitab. Anggapan saudara bagaimana? Apakah seperti kanak-kanak kita bersungut-sungut, ngomel? Yang sebenarnya firman Tuhan ini sudah kita mengerti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan firman Tuhan ini dari Yohanes pasal yang ke-6. Tetap pada Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat yang ke-61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagian terakhir, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Terjemahan yang lain dia menggunakan kata offended, offensive, menyinggung. Adakah perkataan itu menyinggung imanmu? Adakah perkataan itu mengusik imanmu? Adakah perkataan itu mengganggu imanmu? Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Di sisi yang lain, saudaraku dikasih oleh Tuhan, rupanya Tuhan juga ingin menggoncangkan iman murid-murid, ingin menggoncangkan iman pendengarnya. Supaya apa? Iman mereka yang salah itu, iman mereka yang datang kepada Tuhan hanya untuk kebutuhan perut, hanya untuk kebutuhan jasmani mereka, harus meningkat kepada iman yang jauh lebih lagi, lebih indah lagi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan berhenti sampai di situ iman kita. Memang kita perlu apa yang namanya makan, minum, kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, kesehatan kita perlu. Tapi kita tidak hanya datang kepada Tuhan hanya untuk kebutuhan semacam itu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menggoncangkan iman itu, supaya kita didewasakan di dalam Tuhan. Iman yang mampu bertumbuh di dalam Tuhan, iman yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan menggoncangkan iman, tujuannya apa juga? Tujuannya iman kita yang salah, menurut pendapat saya ini benar, menurut pendapat saya ini sudah baik, pendapat murid-murid itu sudah baik, pendapat orang-orang Yahudi itu sudah baik, sudah benar pendapat mereka, pengertian mereka sudah benar. Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata itu salah. Itu perlu digoncangkan imannya untuk kita bisa beralih kepada iman yang benar. Iman yang benar sampai menuju kepada kehidupan kekal. Mereka harus bisa menerima juga bahwa Yesus barang siapa yang makan tubuhnya, minum darahnya, dia beroleh hidup yang kekal. Perkara ini yang menjadi sulit untuk bisa mereka menerima. Perkara ini yang sulit untuk bisa mereka percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Bagaimana saya dan saudara? Apakah menurut pendapat saya imanku ini sudah benar? Apakah saudara mengatakan juga imanku ini sudah benar? Bersikekoh bahwa iman ini sudah benar menurut pendapatku. Tapi di hadapan Tuhan kita perlu digoncangkan imannya. Iman yang perlu diperbaiki untuk kita beralih kepada iman yang jauh lebih lagi.
Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya iman perlu digoncangkan. Iman merupakan dasar, merupakan pondasi di mana rumah itu akan didirikan. Kalau iman ini benar, iman ini menjadi kuat di hadapan Tuhan, rumah yang didirikan, rumah yang megah, rumah yang mewah itu, saudara dikasih oleh Tuhan, ada gempa bumi, ada banjir, ada angin, tetap mampu berdiri dengan kuat sampai kedatangan Tuhan, sampai kepada kehidupan kekal saya dan saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, begitu indahnya. Jangan ragu-ragu. Andai kata saya dan saudara, Tuhan menggoncangkan iman saya dan saudara. Tujuannya apa? Untuk kita menjadi kuat di hadapan Tuhan. Rumah yang akan dibangun di atas fondasi itu, rumah yang menjadi rumah yang kuat di hadapan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Jangan tinggalkan Dia, tetap ikut sertakan Dia dalam kehidupan saya dan saudara setiap hari, apapun itu. Selamat beraktivitas. Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.